Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, saya Dewi Praswida. Melalui video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait apa itu dialog lintas agama. Karena terminologi dialog lintas agama akhir-akhir ini sering muncul ke permukaan ya teman-teman. Tidak hanya muncul sebagai sebuah upaya positif, namun juga muncul sebagai bahan kritik untuk sebagian teman-teman yang tidak sepakat dengan terminologi dialog lintas agama. Banyak sekali anggapan-anggapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan praktik dialog lintas agama. Nah, sebelum melaju jauh ke situ, pertama saya akan membahas terkait apa sebenarnya pengertian dialog lintas agama. Nah, dialog lintas agama menurut Oxford Handbook, teman-teman nanti bisa akses di internet, diartikan sebagai sebuah pertemuan secara sengaja dari orang-orang berbagai agama maupun keyakinan tanpa mereka kehilangan identitas agama mereka masing-masing. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya ingin menambahkan bahwa dialog lintas agama tidak sebatas pertemuan dari orang-orang berbagai kalangan agama, namun dialog lintas agama atau dalam dialog tersebut tidak lagi kami memperdebatkan terkait dogma siapa yang paling benar, kemudian merumuskan dogma baru agar diyakini orang. Ini seperti tuduhan teman-teman yang menuduh bahwa dialog lintas agama adalah upaya sinkretisme agama. Jadi teman-teman yang masih berpendapat bahwa dialog lintas agama adalah sinkretisme agama, boleh diubah cara pandangnya, karena dalam dialog lintas agama kami tidak sedang mengumpulkan atau mengkritisi dogma-dogma kemudian untuk melahirkan dogma baru. Kami tidak sedang berbuat seperti itu. Dalam dialog lintas agama kami berkumpul, kami bersama-sama, kemudian kami juga merenungkan kembali ajaran-ajaran kebaikan dalam agama yang kami ikuti masing-masing, untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan agar meminimalisir terjadinya konflik, khususnya adalah konflik atas nama agama. Di mana konflik atas nama agama di Indonesia pada khususnya akhir-akhir ini masih kerap kali terjadi ya teman-teman. Konflik antar agama ini tidak hanya berwujud dengan aksi terorisme melakukan aksi bom bunuh diri di gereja misalnya. Tidak hanya seperti itu, namun konflik antar agama juga dalam bentuk bahasa Indonesianya ya, gontok-gontokan atau merasa paling benar sendiri, misalnya melalui sosial media, kemudian menghardik yang lain, menghina yang lain yang berbeda agama ataupun keyakinan. Itu juga bibit-bibit konflik antar agama seperti itu. Nah, itulah pentingnya melakukan dialog lintas agama, bahwa dialog lintas agama harus terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik antar agama seperti itu. Lalu berikutnya, siapa sih inisiator dialog lintas agama? Siapa pencetusnya yang pertama kali ini? Yang pertama kali mencetuskan dialog lintas agama itu siapa sebenarnya? Nah, pencetus dialog lintas agama berdasarkan berbagai referensi yang saya baca dan pelajari, saya belum menemukan tokoh yang pertama kali mencetuskan, oh ini dialog lintas agama, itu saya belum menemukan. Namun apabila kita mau kilas balik pada kisah-kisah terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu sebenarnya telah banyak melakukan apa yang hari ini disebut sebagai dialog lintas agama. Misalnya, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dialog lintas agama, salah satunya melalui Piagam Madinah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut Nabi secara tegas dan jelas memberikan hak-hak orang non-muslim. Itu adalah contoh aksi kemanusiaan, dan aksi kemanusiaan merupakan tujuan dari dialog lintas agama. Kemudian yang usianya belum tua, yang menurut saya masih muda, yaitu adalah dialog lintas agama yang lahir dari kalangan Gereja Katolik Roma, yaitu dokumen Nostra Aetate yang merupakan dokumen paling pendek dari Konsili Vatikan II. Terkait Konsili Vatikan II dan Nostra Aetate nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Lalu yang lebih baru lagi, yang masih sangat muda lagi, yaitu dokumen Abu Dhabi yang diinisiasi oleh Al-Azhar dan Vatikan, yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Itu adalah contoh-contoh dialog lintas agama beserta tokoh yang menginisiasinya. Lalu bagaimana sih praktik dialog lintas agama ini? Ya tadi seperti saya katakan, praktik dialog lintas agama salah satunya adalah dengan
memberikan hak-hak orang yang berbeda agama, itu telah melakukan praktik dialog lintas agama seperti itu. Lalu yang kedua, melalui aksi-aksi kemanusiaan yang progresif. Misalnya ketika terjadi penolakan rumah ibadah di luar agama kita, misalnya saya menganut agama Islam, kemudian terjadi penolakan pembangunan gereja misalnya. Nah, dalam penolakan pembangunan gereja tersebut, saya bisa turut berpartisipasi. Misalnya melalui sosial media bisa turut menggalang dana untuk pembangunan gereja, atau bisa juga ikut campaign-campaign agar pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan atau juga pihak-pihak yang menolak pembangunan gereja itu tersadarkan ya mereka tuh perlu membangun gereja. Gereja itu rumah ibadah. Kalau rumah ibadah saya sebagai orang Islam di Indonesia ini banyak, berarti orang Kristen juga berhak membangun rumah ibadah. Toh mereka telah memenuhi persyaratan. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh praktik kecil dialog lintas agama. Sehingga saya tegaskan sebagai penutupan dalam video ini, dialog lintas agama tidak lagi memperdebatkan dogma, Tuhan siapa yang benar, ibadah siapa yang benar, dan pakaian siapa yang paling agamis. Kita tidak lagi memperdebatkan soal itu, namun kita lebih membahas terkait bagaimana dengan ajaran kita masing-masing ini kita dapat saling memanusiakan manusia sebagaimana ajaran para tokoh terdahulu. Banyak tokoh terdahulu, banyak tokoh-tokoh yang menerima wahyu agama kita ini mencontohkan terkait aksi-aksi kemanusiaan. Nah, hari ini kitalah yang wajib melanjutkannya. Salah satunya adalah melalui tindakan-tindakan yang merupakan tujuan dari dialog lintas agama tersebut. Teman-teman yang berbahagia, demikian pembahasan kita kali ini terkait dialog lintas agama. Semoga cukup memberikan penjelasan terhadap teman-teman. Namun apabila masih ada yang kurang jelas atau ada kejanggalan atau ada kritik maupun saran, boleh sekali teman-teman sampaikan, tuliskan melalui kolom komentar, atau bagi teman-teman yang memiliki kontak saya bisa langsung menghubungi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.